Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hesti Widianti dalam mata kuliah anggaran perusahaan. Kali ini kita akan membahas anggaran tenaga kerja langsung. Oke. Nah, pada setiap perusahaan tentu saja ada biaya yang memang harus dikeluarkan untuk keperluan tenaga kerja ya. Tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor produksi ya, salah satu faktor produksi yang utama dan yang selalu ada dalam perusahaan. Jadi meskipun pada perusahaan tersebut sudah digunakan mesin untuk bekerja dalam perusahaan maksudnya ya, tapi mesin-mesin ini pastinya perlu ditangani oleh tenaga manusia, begitu ya. Jadi walaupun mesin itu bersifat otomatis begitu, tapi ini juga harus dikendalikan oleh manusia. Oke, nah kita pahami dulu definisi anggaran tenaga kerja langsung. Nah, anggaran tenaga kerja langsung adalah perencanaan secara lebih terperinci tentang upah yang akan diberikan kepada tenaga kerja langsung untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Oke. Ya. Nah, untuk kepentingan penyusunan anggaran dan perhitungan harga pokok di dalam tenaga kerja itu dibedakan dalam dua jenis tenaga kerja ya. Yang pertama adalah tenaga kerja langsung dan yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Jadi, tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang mana kegiatannya itu berhubungan langsung dengan produk akhir gitu. Jadi produk akhir yang dihasilkan atau terlibat langsung secara langsung begitu ya dalam proses produksi. Jadi umumnya biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja langsung ini bersifat variabel. Terus yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Yaitu tenaga kerja yang kegiatannya tidak langsung berhubungan atau tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Fungsi dari anggaran tenaga kerja langsung yaitu ada 4 fungsi. Jadi penyusunan anggaran kerja langsung yang baik itu dapat memberikan sebuah keuntungan bagi perusahaan. Apa saja keuntungannya? Yang pertama adalah penggunaan tenaga kerja lebih efisien. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur lebih efisien. Yang ketiga, penghitungan harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Dan yang keempat adalah alat pengendali tenaga kerja langsung. Selanjutnya adalah pendekatan anggaran tenaga kerja langsung. Jadi pendekatan yang digunakan untuk membuat anggaran tenaga kerja langsung di perusahaan itu tergantung dari beberapa hal ya. Antaranya adalah metode pembayaran upah, jenis proses produksi, tersedianya standar waktu tenaga kerja, dan kecukupan dari pencatatan akuntansi biaya yang berkaitan dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, pada dasarnya itu ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk membuat anggaran tenaga kerja langsung, yaitu yang pertama adalah memperkirakan standar jam tenaga kerja langsung atau DLH ya, biasa kita singkat, yaitu direct labor hour. Terus yang kedua adalah memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung, biasa kita singkat DLT ya, direct labor cost. Dan yang ketiga adalah membuat daftar tenaga kerja menurut kebutuhan jumlah tenaga kerja langsung di setiap pusat tanggung jawab, atau kita bisa sebut yaitu dengan adanya istilah ya, meaning table. Jadi meaning table ini adalah merupakan suatu daftar kebutuhan tenaga kerja yang nantinya akan menjelaskan tentang jenis tenaga kerja yang dibutuhkan ya, terus ada jumlah masing-masing tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatannya dan bagian-bagian yang membutuhkan tenaga kerja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tentang pendekatan anggaran tenaga kerja langsung. Oke, nah bagaimana cara kita menentukan DLH? Kondisi internal ini nantinya ya akan menentukan apa perencanaan jam kerja langsung itu layak dikaitkan dengan rencana produksi begitu. Nah, begitu pula dengan pendekatan yang akan digunakan untuk perencanaan jumlah dari jam kerja langsung. Jadi ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan jam kerja standar ini. Yang pertama adalah studi gerak dan waktu.
Studi ini biasa dilakukan oleh bagian teknik dengan membuat analisis pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu produk. Nanti kemudian dengan observasi ya, biasanya ada alat bantu yang digunakan seperti stopwatch begitu, yang dilakukan berulang-ulang akan dapat ditentukan standar waktu setiap jenis pekerjaan gitu. Terus yang kedua adalah biaya standar. Jadi jika sistem biaya standar telah ditetapkan di dalam perusahaan, biasanya telah dihitung pula jumlah kebutuhan jam kerja langsung untuk setiap produknya. Dengan demikian, standar jam kerja langsung tersebut dapat digunakan dalam membuat anggaran jam kerja langsung. Nah, pastinya dengan cara mengalihkan dengan rencana produksi itu ya. Itu penentuan DLH yang kedua. Terus yang ketiga adalah estimasi langsung oleh supervisor. Nah, cara ini dilakukan dengan menanyakan langsung kepada supervisor departemen produksi berapa kira-kira jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat rencana produksi dalam membuat estimasi tersebut. Nah, nantinya supervisor harus berdasarkan pada pendapat pribadi, begitu pengalaman masa lalu, bantuan teknik manajemen, dan bantuan dari staf teknis. Itu adalah penentuan DLH yang ketiga. Nah, yang keempat ini yang terakhir adalah dengan estimasi statistik. Nah, catatan akuntansi biasanya itu sangat membantu dalam menentukan jumlah jam kerja langsung ya. Rasio antara jam kerja langsung dengan jumlah output dihitung dan kemudian disesuaikan dengan rencana perubahan dalam departemen yang bersangkutan. Nah, metode ini itu sangat tergantung pada ketepatan pencatatan dan kesamaan proses produksi ya, maksudnya dari periode ke periode. Jadi metode ini mempunyai kelemahan bahwa inefisiensi itu terjadi pada masa lalu, nantinya yang akan dibawa ke masa yang akan datang. Itu adalah penentuan dari DL. Nah, selanjutnya adalah sumber data untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Itu adalah pada data anggaran produksi dan standar tenaga kerja langsung. Nah, standar tenaga kerja langsung meliputi standar jam tenaga kerja langsung atau DLH ya, dan standar tarif upah tenaga kerja langsung atau DLC. Ini singkatannya ya. Jadi hafalkan ada DLH dan DLC. Nah, formula untuk menetapkan pemakaian jam tenaga kerja langsung didapatkan dari jumlah yang diproduksi dikalikan dengan standar jam tenaga kerja langsung atau DLH ini. Nah, sedangkan formula yang digunakan untuk menghitung biaya tenaga kerja langsung diperoleh dari pemakaian jam tenaga kerja langsung atau DLH dikalikan dengan standar tarif upah tenaga kerja langsung atau DLC. Kita coba lihat ada latihan kasus ya. Nah, ini ada latihan kasus, saya baca dan nanti saya akan jelaskan sedikit. Untuk lebih rincinya nanti bisa lihat video lain yang sudah saya buat secara terperinci ya. Nanti akan ada di deskripsi. Nah, saya bacakan ya untuk latihan kasusnya. Berdasarkan data anggaran produksi PT Amanda tahun 2020 ya, buatlah anggaran tenaga kerja langsung di PT Amanda tahun 2020 dengan asumsi manajer DLH per unit bagian produksi adalah 0,5 DLH, bagian produksi 1 itu bagian produksi 2 adalah 0,5 DLH dan bagian produksi 3 0,3 DLH. Dengan DLC per DLH itu adalah datanya sebagai berikut, ada bagian produksi 1, 2 dan 3 dengan daerahnya adalah 3 juga, Jakarta, Semarang, Surabaya, dengan masing-masing harga ya sudah tersebut di atas begitu. Nah, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah saat menyusun anggaran BTKL, biaya tenaga kerja langsung, di sini saya selalu singkat ya. Nah, untuk menyusun tenaga kerja langsung adalah dengan membuat meaning table. Meaning table ini kan merupakan daftar kebutuhan tenaga kerja langsung yang menjelaskan apa saja jenis atau kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, jumlah masing-masing tenaga kerja tersebut pada berbagai tingkat kegiatan dan bagian-bagian yang membutuhkan.
gitu ya. Terus selanjutnya adalah melengkapi data anggaran produksi DLH dan DLC-nya. Oke, dan memformulasikan anggaran PTKL begitu. Itu adalah langkah-langkah umum yang membuat menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Oke, untuk langkah yang kedua adalah menyusun anggaran jam tenaga kerja langsung atau TKL. Jadi dengan cara memetakan DLH untuk masing-masing daerah, bagian, dan periode begitu. Oke, terima kasih. Untuk anggaran tenaga kerja langsung pembahasannya sudah selesai. Di dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung secara terperinci saya sudah buat di video yang lain. Saya akan share di deskripsi ya. Semoga bermanfaat ilmunya. Terus semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.